Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. 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 Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita dengan satu lagu Natal di tahun 2024 yang sangat keren ya, didengar, dibilang-bilang di medsos, yaitu Natal kali ini berat. Apa benar itu? Benar. Natal kali ini berat. Mungkin saja kebenarannya, karena kita semua ketika merayakan Natal Kristus di tahun 2024 ini ada berbagai persoalan-persoalan kehidupan yang membuat kita merasa berat. Terkhusus di kelas ini, di jemaat GPM 2, di antara pelayan klasis maupun jemaat ini, bahkan seluruh jemaat, kita merasa Natal 2024 ini tidak sama dengan Natal di 2023. Karena ketika kita semua dengan penuh semangat, penuh sukacita mempersiapkan untuk memasuki Natal di tanggal 25, kita harus menerima kedaulatan Allah. Tuhan memanggil kasih kita. Ketua Majelis Jemaat GPM 2, adik kasih, kakak, saudara kasih, suami, bapak, pendeta Yus Tarimahina, itu sapaannya yang biasa menjadi sapaan kita. Karena itu siapapun, bukan saja keluarga bapak pendeta, tapi kita semua merasa Natal kali ini lain daripada yang lain. Natal kali ini berat. Sekalipun demikian, berita Natal adalah berita sukacita. Saya ulang sekali lagi, sekalipun kita semua merasa bahwa Natal kali ini lain dari tahun-tahun yang lalu, Natal kali ini berat bagi kita, tetapi berita Natal adalah berita sukacita bagi semua orang yang berada dalam situasi suka ataupun yang berada dalam situasi duka cita. Apakah arti ini bagi kita? Bagaimana mungkin kita kehilangan seseorang yang kita cintai? Kita bisa mengatakan bahwa kita bersukacita. Yohanes pertama ayat pertama sampai 18 mau menggugah kita sebagai prolog atau nyanyian pujian yang hendak mengagungkan dan menjunjung Yesus sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Dan karena itu ada beberapa pikiran penting yang harus kita renungkan di perayaan Natal 2024 ini. Saya kira firman Tuhan ini sudah sering sekali kita dengar di perayaan-perayaan Natal. Biasanya juga menjadi teks yang dibacakan oleh anak-anak untuk membakar lilin Natal. Tapi tentu teks ini atau firman Tuhan ini selalu relevan di setiap kesempatan. Yang pertama, firman itu sudah ada sejak semula. Firman itu adalah Allah, dan firman itu, dan dengan firman itu segala sesuatu dijadikan.
dalam bagian ini sebenarnya mau dijelaskan kepada kita, orang-orang yang percaya tidak boleh bimbang, orang-orang yang percaya tidak boleh ragu menghadapi segala kondisi dan menghadapi segala keadaan, sebab yang ditawarkan Yesus adalah hidup yang kekal, hidup yang berkualitas, hidup yang bukan hari ini, tapi hidup yang akan datang di dalam kerajaan Yesus. Lalu dibilang hidup itu terang. Ketua-ketua ini yang sudah menerima Yesus harus memahami bahwa di mana saja kita berada, kita memiliki hidup itu, dan hidup itu adalah terang. Jadi anak-anak, karena kita adalah anak-anak. Pikiran yang berikut Bapak Ibu, kenapa dibilang firman itu adalah hidup dan hidup itu adalah terang? Kemudian dilanjutkan, kegelapan tidak bisa menguasai terang itu. Terang itu akan terus bercahaya, tidak pernah akan padam. Walau badai sekalipun, walau duka sekalipun. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, sekali lagi bagi saya, bagi kita sekalian yang merayakan Natal harus bermakna. Tadi Bapak Ibu kita nonton kebaktian yang dipimpin oleh Pendeta Hendris, persiapan Natal, beliau bilang begini, kita harus seperti Maria yang waktu dia berita bahwa dia akan mengandung, dia merenungkannya. Semua orang percaya harus merenungkan apa arti Natal dalam kehidupan kita. Bukan sekedar perayaan tahunan, bukan Natal orang paling banyak di gereja, tapi itu juga baik. Karena itu menandakan setiap orang percaya selalu mengakui Yesus adalah terang. Kalau kita merenungkan apa itu Natal di dalam kehidupan kita, maka kita harus ingat Natal itu membawa terang dalam kehidupan kita, dan terang itu terus bercahaya, tidak pernah akan padam. Orang-orang percaya yang merayakan Natal harus menjadi anak-anak terang. Jangan betul merayakan Natal, tapi betul merayakannya dengan cara, dengan perbuatan, sebagai orang-orang yang masih berada di dalam kegelapan. Ingatan dan betul merayakan Natal yang sungguh. Ingatan dan betul merayakan Natal yang baku-baku marah. Ingatan dan betul merayakan Natal hanya sebentar saja, tanggal 25 saja. Kemudian sesudah itu kita kembali dengan kondisi-kondisi kita yang sama, dengan sifat dan karakter kita yang sama. Padahal setiap orang yang merayakan Natal seharusnya memaknai bahwa Kristus itu terang, dan sebagai anak-anak terang di mana saja dia harus bercahaya. Di rumah, di tempat kerja, di tempat bermain, kita harus selalu menjadi terang. Karena dengan demikian Bapak Ibu, orang bisa kenal Yesus. Di mana saja kita harus menyatakan kebenaran, sebab dengan cara itu maka orang lain bisa kenal Yesus. Itu juga dikatakan Bapak Ibu,
Yohanes Pembaptis adalah perintis, adalah saksinya, adalah orang yang mempersiapkan setiap orang supaya orang-orang yang mendengar berita itu menjadi percaya. Jadi kalau kita yang merayakan Natal adalah saksi-saksi Kristus, saksikan kepada dunia ini supaya orang percaya. Jangan karena ketemu pengakuan, jangan karena ketemu perbuatan orang bilang bagaimana kita bisa percaya. Ya. Di dalam kesaksian firman Tuhan ini dibilang, Yohanes menyatakan kepada dunia ini tentang terang itu supaya orang-orang yang mendengarnya harus percaya. Kita juga demikian. Bagaimana cara kita mengatakannya? Bukan dengan berkhotbah seperti saya saja, tapi dengan perbuatan nyata, melalui karakter hidup kita, melalui gaya hidup kita. Orang memuliakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya bilang, tidak semua orang mengenal dan menerima. Artinya walaupun kita sudah memperkenalkannya kepada dunia, ada dua tipe orang. Yang pertama yaitu orang yang bisa menerima terang itu. Yang kedua adalah mereka yang tidak menerima terang. Kita percaya jemaat Tuhan berada pada posisi orang-orang yang telah menerima terang. Tapi ingat, kalau terima dia punya risiko ada. Yang tadi itu karakter kita, kepribadian kita, perbuatan kita harus diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi ada satu hal yang penting, sesuai dengan tema Natal kali ini. Ada kado penting bagi kita semua yang merayakan Natal, bahwa setiap orang yang mendengar dan percaya serta menerima Yesus, dia akan menjadi anak-anak Allah. Amin, Bapak Ibu. Itu kado Natal. Setiap orang yang mendengar berita itu, menerima dan percaya, maka kadonya adalah dia akan menjadi anak-anak Allah. Sehingga semua orang itu bisa jadi anak-anak Allah. Hanya bagi orang yang percaya, yang menerima dengan sungguh-sungguh, bukan terima dengan bibir saja, tapi yang menerima dengan sungguh-sungguh, dengan hati, karena akan mempengaruhi seluruh karakter kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berikut kita yang merayakan Natal adalah orang-orang yang menerima kasih dan anugerah Allah. Kalau jadi anak Allah itu artinya tetap menerima kasih Allah, kasih sayang Tuhan, anugerah Allah yang sungguh luar biasa. Dan itu Bapak Ibu harus direspons. Saya ulang-ulang, harus direspons melalui tanggung jawab kita. Jadi dalam bagian ini sebenarnya mau
memberikan sembako pada kekayaan itu juga baik. Itu satu bukti bahwa kita peduli terhadap kehidupan orang lain, terhadap keadaan kemanusiaan. Dan ini yang Yesus buat. Ini yang Yesus lakukan. Tadi satu contoh saja memberikan sembako. Memberi perhatian kepada orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang berduka. Jangan sampai itu kan ada kenapa dari susah kamu sendiri. Itu berarti kita tidak memahami perayaan Natal dengan baik. Itu berita firman Tuhan bagi kita di perayaan Natal 2024. Walaupun sekali lagi saya, Bapak Ibu, tentu memiliki perasaan yang baik karena bukan kita yang dialami. Saya sendiri, Bapak Ibu, ketika mau mempersiapkan kota ini, saya sendiri tidak bisa fokus. Tetapi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, kita harus mengakui kebenaran. Dan biarlah kita selaku jemaat yang masih diperkenankan hidup di dunia ini, kita harus meneruskan pekerjaan mencari